Diduga BY sering menghina fisik dan membandingkan korban dengan perempuan lain. Bahkan kerap memaksa korban melakukan hubungan seksual tak wajar hingga membuat korban mengalami sakit dan pendarahan, ucapnya. Ada dugaan bahwa memang praktek kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh BY ini memang mengandung nada ancaman. Karena sudah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, 1 tahun, ya, hampir 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya benar-benar kaget, tersentak, geleng-geleng kepala ketika membaca sebuah berita yang dimuat di suara.com. Ada seorang wakil rakyat dari Komisi 8 yang membidangi urusan agama dan sosial dari sebuah partai yang berasaskan Islam, Partai Keadilan Sejahtera alias PKS, dilaporkan ke MKD atau Majelis Kehormatan Dewan, bahkan akhirnya dilimpahkan atau dilaporkan ke kepolisian. Namanya Bukhari Yusuf alias BY. Kalau seorang anggota DPR yang seharusnya bisa menjadi teladan seluruh rakyat Indonesia dalam posisinya sebagai wakil rakyat melakukan KDRT yang hampir 1 tahun dilakukan terhadap istri keduanya. Ini memang sebuah kejahatan seksual yang tidak bisa terampuni. Tanpa harus kita melakukan toleransi terhadap aksi-aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, tetapi apa yang dilakukan oleh Bukhari Yusuf dengan melakukan praktek kekerasan seksual hanya untuk melampiaskan nafsu biologisnya ini sudah sungguh keterlaluan dan tidak perlu diampuni. Karena Indonesia, negara kita khususnya, ini sudah mengenal kesetaraan gender, isu-isu gender yang memusingkan kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki sudah cukup lama digaungkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti berita selengkapnya berikut ini. Injak istri kedua yang hamil hingga pendarahan, Bukhari Yusuf dari PKS dilaporkan ke MKD. Suara.com 22 Mei 2023. Bukhari Yusuf atau BY, anggota DPR dari fraksi PKS, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR pada hari Senin 22 Mei 2023. Ia dituding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istri keduanya M, usia 30 tahun. Bertugas di Komisi 8 yang membidangi urusan agama dan sosial, Bukhari Yusuf dituding istri keduanya melakukan penganiayaan, antara lain menginjak sang istri saat sedang hamil hingga mengalami pendarahan. Kelakuan Bukhari Yusuf itu diungkap oleh pengacara korban Sri Miguna dalam siaran pers pada akhir pekan kemarin. Sri Miguna juga mewakili korban melaporkan Bukhari Yusuf ke MKD. Selain melapor ke MKD, M dan pengacaranya juga sudah melaporkan Bukhari Yusuf ke kepolisian, yakni Polrestabes Kota Bandung pada akhir 2022 lalu dan ke Bareskrim Polri. Sri Miguna menyatakan dugaan KDRT yang menimpa M terjadi selama tahun 2022 dan terakhir pada bulan November 2022. Diduga BY sering menghina fisik dan membandingkan korban dengan perempuan lain. Bahkan kerap memaksa korban melakukan hubungan seksual tak wajar hingga membuat korban mengalami sakit dan pendarahan, ucapnya. Dari salah satu barang bukti diketahui BY mengaku melakukan hubungan seksual meski korban telah mengalami pendarahan dan darah dilihat oleh BY karena hasrat seksual yang telah memuncak, imbuhnya. Sri Miguna melanjutkan, selama mengarungi bahtera rumah tangga pada tahun 2022, BY diduga kerap melakukan KDRT dengan menonjok tubuh korban menggunakan tangan kosong. Bahkan menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting, dan menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil. Akibat perbuatan itu korban mengalami pendarahan, katanya.
Sri Miguna menyebut setelah melakukan KDRT, Bukhari Yusuf sering membujuk M untuk tidak melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Penganiayaan itu, kata pengacara, diduga diketahui oleh istri pertama dan anak-anaknya. Posisi korban seorang diri, sementara BY diduga melakukan kekerasan dengan diketahui istri pertamanya Ibu RKD dan anak-anaknya diantaranya FH. Padahal pernikahan BY yang kedua ini juga diketahui oleh istri pertama yang telah menerima suaminya menikah dengan korban, kata Sri Miguna. Bukhari Yusuf, lanjut Sri Miguna, beberapa kali melakukan upaya agar korban tidak melaporkan perbuatannya kepada polisi dan MKD DPR. Meski demikian, korban setelah melaporkan Bukhari Yusuf dari PKS ke polisi dan MKD memohon perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada bulan Desember 2022 dan sejak Januari 2023 korban resmi menjadi terlindung LPSK. Sahabat-sahabat tercinta, sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita benar-benar dibikin miris ketika menyimak berita itu. Seorang wakil rakyat yang seharusnya memberikan teladan yang baik buat rakyatnya, justru melakukan praktek kejahatan seksual kepada istri keduanya. Apalagi hal itu dilakukan selama 1 tahun dan berakhir pada bulan November 2022. Itu artinya bahwa praktek kekerasan seksual itu sudah berlangsung begitu lama. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa memang praktek kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh BZ ini memang mengandung nada ancaman. Karena sudah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, 1 tahun, hampir 1 tahun, tetapi peristiwa itu sampai sekian lama tidak pernah ada laporan kepada aparat kepolisian. Apalagi ini dilakukan oleh seorang wakil rakyat, maka sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR, maka perilaku kejahatan seksual yang dia lakukan pantas untuk diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya. Apalagi ini dilakukan oleh seorang kader dari parpol yang berasaskan Islam. Kalau kita lihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera pada pasal 1, nama, asas, ciri, kedudukan, dan atribut. Pasal 1, butir 1, partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS. Selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut partai. Ayat kedua, partai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didirikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 April 2002. Bertepatan dengan 9 Jumadil Ula 1423 Hijriah. Jadi sudah cukup lama usia Partai Keadilan Sejahtera ini. Sehingga pula kaderisasi terhadap calon-calon legislatif dari PKS ini tentunya sudah melalui proses seleksi yang cukup matang. Pasal yang kedua, partai berasaskan Islam. Tampaknya ini berbeda dengan partai-partai lain yang menggunakan Pancasila sebagai asas partai. Ini aneh. Akhirnya timbul rasa curiga, jangan-jangan asas Islam ini hanya dijadikan sebagai label atau ikon semata, tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Sebagai parpol yang sudah cukup lama usianya, tentu saja PKS sudah memiliki proses rekrutmen, khususnya caleg atau calon legislatif. Seharusnya sudah memiliki aturan bagus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh PKS. Kok sampai ada wakil rakyat yang duduk di Senayan, yang tentu saja kita harapkan bermarwah dan bermartabat tinggi, berakhlakul karimah, tetapi justru malah berbuat sebaliknya.
Dalam ajaran Islam sepanjang yang saya tahu bahwa kaum perempuan itu harus dimuliakan, lebih-lebih di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kalau istri diperlakukan seperti itu, kalau orang Jawa mengatakan yen awan dadi teklek, yen bengi dadi lemek. Kalau siang jadi pembantu, kalau malam jadi selimut yang hangat. Ini tampaknya itu praktek yang nyata-nyata dilakukan oleh seorang Bukhari Yusuf, wakil rakyat dari PKS. Ini tentu saja membuat kita prihatin di tengah situasi politik yang makin memanas. Justru ada politisi dari PKS yang berulah dan melakukan tindak kekerasan seksual selama hampir 1 tahun lamanya. Jangankan berlangsung sampai 1 tahun. 1 kali saja mengalami aksi kekerasan, perempuan ini secara psikologis maupun secara psikis sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itu mungkin ini memang sudah ada mens rea, sudah ada niat jahat dari pelaku untuk melakukan atau memperlakukan istrinya sewenang-wenang semacam itu di bawah ancaman pula, sehingga pantas kiranya apabila setelah diproses secara hukum pantas untuk diberikan ganjaran seberat-beratnya. Kita semua tentu sangat berharap kejahatan seksual seperti ini tidak terulang lagi, apalagi ini dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa memberikan sumbangsi terbaik buat bangsa dan negara, sehingga negara kita berada dalam suasana baldatun thayyibatun warabun ghafur, adil, makmur, merata buat seluruh rakyat Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.